Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan interpretasi kasus ketiga, yaitu mengenai pneumonia COVID-19. Baik, kita langsung saja ke kasusnya. Nah, dalam kasus itu disebutkan bahwa Tuan C, 53 tahun dengan keluhan utama sesak nafas sejak 1 hari yang lalu. Berarti ini sifatnya itu masih akut. Sesak nafas ini terjadi karena sebagai bentuk kompensasi karena kurangnya suplai oksigen atau mungkin karena adanya gangguan atau obstruksi saluran nafas. Riwayat penyakit sekarangnya, 3 hari yang lalu terjadi demam, sakit kepala, seluruh badan terasa sakit, lemas, nyeri tenggorokan, dan sedikit batuk. Nah, pasien kan demam ya. Demam ini merupakan terjadi karena adanya sekresi mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotriene, yang mana efeknya itu meningkatkan termoregulator, mempengaruhi termoregulator hipotalamus, sehingga terjadi peningkatan set point termostat dan tubuhnya suhunya akan meningkat sehingga timbul demam. Terus sakit kepala ini terjadi karena kurangnya produksi oksigen ke otak. Jadi karena memang hipoksia, kurang oksigen. Jadi memang keluhan-keluhan yang dialami pasien ini dia itu kurang oksigen ya. Kurang oksigen. Jadi dia itu ada hipoksia. Oksigen itu nggak nyampe ke otak sehingga timbul sakit kepala. Seluruh badan terasa sakit. Nah, ini juga karena masih terjadi karena kurang oksigen. Efeknya terjadi peningkatan metabolisme anaerob, sehingga banyaknya terjadi penumpukan asam laktat dan ATP-nya jadi lebih berkurang. Efeknya terjadi badan terasa sakit, pegal-pegal gitu ya, dan lemas karena kurang ATP. Nyeri tenggorokan. Nah, nyeri tenggorokan ini merupakan ciri adanya peradangan atau infeksi gitu, atau karena kelembabannya berkurang. Terus batuk dan sedikit batuk. Batuk ini merupakan respons untuk membersihkan saluran nafas, mengeluarkan lendir, dan mengeluarkan benda asing yang mengiritasi gitu. Jadi dia tuh berusaha untuk respon fisiologis untuk mengeluarkan benda asing. Kemudian riwayat penyakit dahulunya, riwayat tekanan darahnya tinggi. Maka pasien ini ya. Nah, ini juga riwayat tekanan darah ini menjadi salah satu faktor resiko. Kemudian sejak demam, minum obat flu tetapi keluhan memberat, timbul sesak. Artinya obat yang dikonsumsi pasien ini tidak sesuai dengan keluhannya. Terus RPK, ibu pasien mengalami punya penyakit tekanan darah tinggi dan meninggal karena stroke. Berarti dari hipertensi, karena ada riwayat hipertensi juga, mungkin saja ibunya ada hipertensi. Nah, hipertensi ini bisa memperburuk gejala ya, menjadi salah satu faktor risiko juga. Kemudian RP-SOS, 10 hari sebelum demam, Tuan C dan keluarga baru kembali dari Jawa Tengah menghadiri pernikahan, tetapi protokol kesehatan dijalankan. Nah, ini juga menjadi salah satu riwayat, karena ada kemungkinan Tuan C ini tidak sengaja tertular gitu. Jadi mungkin saja ada penularan. Dan 10 hari ini sebagai petunjuk masa inkubasi virus SARS-CoV-2. Punya riwayat perjalanan 14 hari terakhir ini menjadi salah satu kriteria epidemiologis. Sudah tidak merokok sejak 15 tahun yang lalu. Nah, rokok ini menjadi salah satu faktor resiko yang bisa memperberat keluhan. Kenapa? Rokok ini bisa merubah ya
epitel, dari yang mulainya epitelnya tebal, dari mulai yang bisa protektif jadi kurang protektif gitu. Mulainya epitelnya bersilia menjadi tidak bersilia gitu. Asalnya epitel bertingkat silindris bersilia menjadi epitel squamosa atau koboid yang tanpa silia kayak gitu. Nah, ketika epitelnya jadi mengalami kerusakan, tentunya proteksinya juga bakalan berkurang, yang akibatnya akan meningkatkan terjadinya infeksi kayak gitu. Sudah tidak merokok sejak 12 tahun ya, tidak minum alkohol dan konsumsi obat. Kemudian di sini juga ada captopril. Nah, captopril ini merupakan obat untuk hipertensi. Dia itu obat ACE inhibitor. Nah, jadi ketika ada pasien atau ketika suatu pasien punya hipertensi, nah itu bisa memperberat gejala COVID menjadi berat. Nah, dari hasil anamnesis yang ditanyakan, maka ditegakkanlah diagnosisnya hipotesisnya COVID-19, pneumonia, asma bronkiale, dan PPOK. Nah, COVID-19 kenapa dipilih? Tentunya pneumonia dulu ya. COVID ini ya jelas ini ya tuh suatu penyakit saluran pernapasan atas yang disebabkan karena virus pneumonia. Nah, dari keempat hal ini, dia itu memiliki gejala yang hampir serupa, yaitu ada sesak, demam, batuk, terus ada nyeri tenggorokan, ya pokoknya intinya gejalanya tuh hampir mirip. Hanya bedanya kalau pneumonia mungkin kalau asma bronkiale itu disebabkan karena alergen, kalau PPOK itu disebabkan karena iritan, polutan gitu. Nah, untuk menegakkan diagnosis tentunya dilakukan beberapa pemeriksaan. Pemeriksaan yang pertama itu pemeriksaan fisik status generalis. KU-nya tampak sakit sedang, artinya keluhannya itu sedikit mengganggu aktivitas pasien. Kesadarannya itu kompos mentis, berarti masih sadar penuh. Tinggi badannya 170, berat badannya 85. Nah, berdasarkan perhitungan BMI 29,41. Nah, ini termasuk obes. Ya, dia relate lah sama tekanan darah yang tinggi. Biasanya kan ya. Kemudian vital sign, tekanan darahnya 140/90. Ini relate ya, karena dia itu hipertensi grade 1, RR-nya 20 kali per menit. Nah, kemudian nadinya 100 kali per menit, suhunya 38,9. Nadi 100 kali per menit. Nah, ini terjadi peningkatan ya. Artinya ini juga sebagai bentuk kompensasi karena kurangnya pasokan oksigen, maka jantung ini bekerja lebih maksimal lagi agar distribusi oksigen ke seluruh tubuhnya bakalan meningkat. Kemudian RR ini 25 kali per menit juga 25 kali per menit juga ini meningkat karena kurangnya oksigen di jaringan, sehingga kompensasinya itu nafasnya itu bakal terjadi hiperventilasi gitu ya. Jadi cepat nafasnya, sehingga tujuannya tuh agar distribusi oksigennya lebih meningkat ya. Terus suhunya meningkat juga 38,9, ini termasuk. Nah, kenapa bisa meningkat? Karena tadi adanya reaksi inflamasi sistemik, sekresi mediator inflamasi seperti prostaglandin dan leukotrien, sehingga akan menyebabkan perubahan dari termoregulator hipotalamus, sehingga set point termostatnya meningkat. Kemudian dari status lokalis, pemeriksaan mata, konjungtiva tidak anemis, sklera, mohon maaf, kesini dulu berarti. Ya, benar-benar. Sklera tidak ikterik, betul-betul. Berarti tidak ada anemia ya. Kemudian pemeriksaan leher, tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian pemeriksaan toraksnya, inspeksi simetris dalam keadaan statis dan dinamis, palpasi, premetostaktil kanan kirinya sama, perkusi redup pada seluruh lapang paru, redup ya. Terus auskultasi, nah redup ini kan normalnya itu kan dia itu isinya udara ya. Ini redup, artinya ada akumulasi cairan di parunya kemungkinan. Kemudian auskultasi, nah ini terjadi karena adanya akumulasi cairan. Terus auskultasi ini adalah suara nafas dasar bronchovesikular. Ini adalah suara
memang suara paru-paru seperti itu ya, bronkofesikuler, dan suara nafas tambahan ronki positif. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi sampai ke auskultasi ya. Di auskultasi ini hasilnya itu ada suara nafas dasar bronkofesikuler dan suara nafas tambahan ronki positif. Bronkofesikuler ini merupakan suara nafas normal yang terdengar saat inspirasi maupun ekspirasi di sepertiga atas dada anterior. Jadi memang normalnya itu bronkofesikuler. Terus ada suara nafas tambahan yaitu ronki. Ronki ini bunyi gaduh atau kasar dan keras yang biasanya tuh terdengar saat ekspirasi atau ekspirasi. Jadi ronki ini mungkin saja terjadi karena udara ini melewati jalan nafas yang sempit. Jadi adanya obstruksi saluran nafas. Kemudian jantung, abdomen, ekstremitasnya normal. Pemeriksaan lab darah ini Hb-nya itu 15 gram per desiliter, berarti normal. Leukositnya 11.500. Ini juga ini mengalami peningkatan ya, normalnya itu 10.000 atau 11.000, ini ada peningkatan, berarti memang infeksi. Karena memang infeksi, eritrositnya 4.500.000 normal. Hitung jenisnya ini 08659. Nah, ini eosinophil neutropil. Nah, ini 86 itu jumlah neutrofil, normalnya itu 54 sampai 62. Jadi ini mengalami peningkatan. Ya, karena memang jelas ya ada infeksi. Terus limfositnya itu 5. Normalnya itu 25 sampai 33. Jadi limfositnya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Jadi pasien itu mengalami limfositomenia gitu, karena memang adanya infeksi. Nah, jadi ketika ada pasien COVID dengan hipertensi, itu otomatis dia akan mengalami disfungsi imun. Ditambah juga karena dia neutrofilnya meningkat, limfositnya rendah, itu akan memperparah gejala dan kemungkinan prognosisnya juga kurang baik. Kemudian hasil LED-nya 24. Ini LED-nya mengalami peningkatan, normalnya 0 sampai 15, terjadi inflamasi. Kemudian natrium, kalium ini normal, CA juga normal. Nah, di sini pemeriksaan analisa gas darah ini untuk melihat apakah ada untuk melihat keseimbangan asam basa tubuh. Nah, analisa gas darah pH-nya itu 7,43. Normalnya itu kan pH itu 7,35 sampai 7,45. Berarti pH-nya normal. pH normal yang mendekati, berarti kan pH-nya normal ya, atau tapi mendekati basa sih ya. Intinya normal lah. Terus PCO2. CO2 itu batas normalnya itu 40. Jadi kalau kurang dari 40 berarti dia itu, jadi semakin tinggi CO2, PCO2 semakin asam, makin rendah makin tinggi CO2 makin asam. Kalau CO2-nya makin rendah berarti semakin basa. Karena dia itu kayak batas di bawah 40, berarti kemungkinan dia itu basa gitu. Jadi dia itu si darahnya tuh ada sedikit basa. Terus kalau kita lihat dari CO2-nya di sini tuh maksudnya CO2-nya basa, dia mengalami alkalosis. Ya, jadi maksudnya gini loh, pH-nya 7,43. Dia itu kan normal, tapi normal yang mendekati basa. CO2-nya itu 38,6. Nah, itu di bawah 40, artinya mengalami basa. Jelas, berarti darahnya tuh kemungkinan itu alkalosis respiratorik. Tapi, kalau kita lihat dari HCO3-nya, ini 21. Normalnya HCO3 itu adalah 24. Kalau di bawah 24, berarti dia itu asam. Nah, tujuannya apa? Karena dia tuh basa. Nah, ini dikompensasi sama metabolik HCO3, asam ion bikarbonat. Dikompensasi biar pH-nya tuh yang semula basa jadi normal. Makanya di sini pH-nya normal. Sehingga ada kemungkinan analisis gas darah pada pasien ini tuh termasuk dalam
alkalosis respiratorik yang terkompensasi penuh gitu. Nah, di sini P oksigennya itu 62, termasuk rendah. Terus saturasi oksigennya 92% normal. Nah, ini ada base excess -4, ini rendah ya. Jadi artinya base excess itu adalah berapa sih gitu ya jumlah asam atau basa yang ditambahkan biar pH-nya itu jadi normal. Berhubung ini dia ya pokoknya kalau base excess-nya normalnya itu kan -2 sampai dengan +2. Kalau di bawah itu biasanya kalau yang di bawah -2 itu pada pasien yang mengalami asidosis respiratorik atau alkalosis metabolik gitu ya. Nah, setelah itu ronsen toraksnya tampak gambaran perselubungan bilateral. Nah, ini tuh apa ya? Kalau pada pneumonia. Nah, perselubungan bilateral itu biasanya juga ditemukan pada pneumonia tahap lanjut. Hasil PCR swab PCR SARS-CoV-2 COVID-19 positif. Nah, ini golden diagnosis, petunjuk yang paling golden gitu ya. Maka ditegakkanlah diagnosisnya itulah pneumonia COVID-19 gitu. Karena kalau yang pneumonia aja itu kurang kuat ya, karena memang kan pneumonia jenis apa ya, kan pneumonia itu ada banyak jenisnya, ada yang nosokomial, ada yang lain sebagainya, nosokomial, pneumonia apa lagi sih, komunitas. Kalau aspa bronchiale itu kan dia itu obstruksi saluran nafas karena alergen. Nah, di sini ya nggak tercantum apakah dia ada alergi gitu. Terus PPOK. Nah, PPOK ini biasanya sifatnya itu kronis akibat rokok. Nah, di sini tuh biasanya akibat rokok gitu ya. Terus biasanya tuh kalau PPOK tuh ada barrel chest karena ada hipersonor di paru, kan di sini nggak ada. Maka ditegakkan diagnosisnya pneumonia COVID-19. Terus pneumonia COVID-19. Istri dan 2 anak pasien diperiksa PCR juga karena memang kontak erat walaupun tanpa gejala. Kemudian dilakukan tata laksana. Tata laksananya itu farmakologinya ada vitamin C 200-400 mg per 8 jam dalam 100 cc. NaCl 0,9% habis dalam 1 jam diberikan secara drips intravenous selama perawatan. Nah, vitamin ini sebagai antioksidan untuk meningkatkan imun. Jadi dia itu sebagai suplemen, tapi bukan untuk menyembuhkan, tapi meningkatkan daya tahan tubuh. Terus ada kedua ada azitromisin. Nah, azitromisin 500 mg per 24 mg per intravena atau per oral untuk 5-7 hari. Atau sebagai alternatif levofloxacin dapat diberikan apabila curiga ada infeksi bakteri. Dosisnya 750 mg atau 24 jam per intravena atau per oral 5-7 hari. Nah, azitromisin ini dia itu cara kerjanya itu mengurangi perkembangan bakteri dengan cara mengintervensi sintesis protein yang mana berikatan dengan subunit 50S bakteri, sehingga translasi mRNA-nya akan berkurang dan perkembangan bakterinya akan berkurang. Itu azitromisin. Terus kalau yang levofloxacin ini alternatifnya dia itu menurunkan DNA agirase dan topoisomerase intravena, sehingga DNA replikasi dan repair rekombinasinya bakal menurun juga. Yang ketiga, salah satu antivirus itu bisa dikasih oseltamivir 75 mg per 12 jam oral selama 5-7 hari. Nah, oseltamivir ini cara kerjanya itu menurunkan neuraminidase enzim, yang mana ini tuh ada sebagai sekresi permukaan virus. Tujuannya untuk menurunkan penyebaran dan pergerakan virusnya bakalan berkurang. Kemudian kombinasi lofinavir dan ritonavir. Jadi ini terus dikombinasi ya, lofi sama ritonavir. 2 kali 400 sampai 100 ml selama 10 hari. Nah, lofinavir ini cara kerjanya tuh protease HIV inhibitor yang memutus molekul prekursor, penurunan penguraian translasi RNA sehingga virus jadi imatur dan non-infeksiosa.
Kemudian kalau yang ritonavir, cara kerjanya tuh dia tuh menginhibisi CYP3A4 sehingga pajanan lofinavir ini bakalan meningkat. Jadi makanya dia tuh kayak kerja. Lanjut ke setelah tadi kombinasi antara lofinavir sama ritonavir, itu lanjut ke favipiravir. Favipiravir ini Avigan sediaan 200 mg loading dose 1600 mg per 12 jam per oral hari pertama, dan selanjutnya 2 kali 600 mg hari kedua sampai kelima. Nah, favipiravir ini bekerja di mana di RNA dependent RNA polymerase enzyme sehingga menurunkan transkripsi dan menghambat transkripsi dan translasi virus. Kemudian ada remdesivir 200 mg intravena drip per 3 jam dilanjutkan 1 kali 100 mg intravena drip per 3 jam selama 9-13 hari. Remdesivir ini merupakan prodrug nukleotidaan apa ini tuh? Dia itu kayak menghambat RNA dependent RNA polymerase, menghambat replikasi virus juga. Itu remdesivir. Kemudian dikasih keempatnya dikasih antikoagulan, LMWH, heparin, dan UFH. Nah, jadi berdasarkan evaluasi DPJP, jadi LMWH dan UFH ini merupakan antikoagulan di mana kerjanya tuh berinteraksi dengan antitrombin 3 yang menurunkan faktor 10A sehingga berefek langsung pada trombin dan menurunkan agregasi platelet. 5. Pengobatan simptomatis, itu dikasih paracetamol tergantung gejala, kalau ada demam. Terus pengobatan komorbid, ini pengobatan penyakit-penyakit riwayat pasien seperti hipertensi dan komplikasi yang ada. Terus dan farmakologinya istirahat total, asupan kalori adekuat, ini kan terus kontrol elektrolit, status hidrasi dan terapi cairan, oksigenasi, pemantauan lab darah, perifer lengkap, hitung jenis, CRP, fungsi ginjal, fungsi hati, fototoraks secara berkala. Jadi tujuannya ini kan kalau ini untuk meningkatkan imun pasien. Terus ini cek fototoraks ini dikhawatirkan kalau ada perburukan gejala gitu, jadi harus dikontrol secara rutin teratur gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Mungkin itu sih untuk kasus interpretasi pneumonia COVID.